Halo, semangat pagi, guru-guru inspiratif di seluruh Indonesia. Perkenalkan nama saya Kadek Darsika Arianta, guru fisika di SMA Negeri Bali Mandara. Makan soto di pasaraya, kuliner asik di benua Asia. Selamat menonton praktik baik saya, semoga menginspirasi guru-guru di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pernahkah Bapak dan Ibu bertanya, bagaimana cara mengajarkan pembelajaran fisika yang abstrak menjadi nyata, menyenangkan, bahkan bisa memancing kreativitas siswa? Dulu pun saya seperti itu. Seperti pada pembelajaran fisika saya di kelas 11 tahun pelajaran 2025-2026 ini di semester 1. Pada awal-awal pembelajaran, mereka sangat terlihat kurang percaya diri. Bahkan, mereka hanya aktif pada saat saya bimbing saja. Sehingga, ini merupakan sebuah tantangan. Saya percaya bahwa kekurang percayaan diri mereka dan tidak motivasinya mereka itu merupakan suatu tantangan bagi saya untuk bisa berinovasi. Mari kita pelajari dulu bagaimana fondasi STEM itu. STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan keempat unsur tersebut dalam sebuah pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membekali siswa-siswa kami dalam keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, pemecahan masalah, dan juga tentu saja bisa berinovasi untuk melakukan suatu hal. Kemudian pendekatan pembelajaran mendalam. Ini bukan hanya tentang mengetahui apa dan juga memahami mengapa dan sebagainya. Tentu saja pembelajaran mendalam ini dapat membangun pemahaman yang kokoh dan juga menerapkan pengetahuan dari berbagai konteks kehidupan nyata. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana mentransformasi pembelajaran fisika tersebut yang sifatnya sangat konseptual dan juga abstrak menjadi pembelajaran yang menyenangkan, mudah dipahami, dan juga bagaimana meningkatkan kemampuan aktivitas mereka dan juga kreativitas mereka. Saya mulai proyek ini dengan pendekatan pembelajaran mendalam, di mana siswa merancang dan mendesain mobil-mobilan dan jembatan sederhana menggunakan alat yang ada di sekitar mereka. Bayangkan, kardus bekas, botol plastik, stik es krim, dan semua bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah tersebut disulap menjadi media pembelajaran yang luar biasa. Murid-murid saya tidak hanya sekedar membuat, tetapi mereka didorong untuk berpikir bagaimana dia berpikir kreatif dan juga bisa aktif di depan kelas. Dalam proses ini, mereka secara alami menerapkan prinsip-prinsip dan juga konsep-konsep fisika dan mereka belajar tentang gaya, gerak, kecepatan, dan juga momen inersia. Saat merancang jembatan, mereka memahami konsep-konsep dan juga keseimbangan, tegangan, dan juga terkait dengan tekanan. Semua itu tidak dari buku-buku teks, melainkan dari percobaan yang mereka dapatkan di dalam ruangan kelas. Peran saya pun berubah secara drastis. Dari sage on the stage yang biasanya memberikan ceramah di depan kelas, kini menjadi guide on the side, yaitu seorang pemandu yang mendampingi mereka menemukan jawaban, mengembangkan ide dan kreativitas mereka sendiri. Dan ini adalah momen-momen yang berharga ketika saya melihat aha di mata mereka. Dan hasilnya seperti apa? Sungguh di luar ekspektasi. Peningkatan pemahaman konsep dan juga menggunakan pembelajaran STEM berbasis pendekatan pembelajaran mendalam ini sangat luar biasa. Dari taksonomi Solo yang digunakan, siswa banyak yang mencapai extended abstract. Yang artinya mereka tidak hanya memahami konsep saja, tetapi juga mampu mengevaluasi dan juga menghubungkan ke dalam ide-ide yang lain yang lebih luas. Kepercayaan diri mereka sangat meningkat pesat.
mereka tidak lagi takut untuk bertanya, berdiskusi, bahkan berargumen atas satu argumen mereka. Untuk mempertahankan ide serta keaktifan mereka di kelas sangat bagus sekali. Suasana belajar jadi lebih hidup dan penuh energi. Kesan saya selama pembuatan ini yaitu saya merasa lebih menunjukkan kreativitas saya dalam pembuatannya, di mana dalam pendesainan terutama bagaimana kita mendesain produk tersebut agar menjadi menarik dan juga bisa berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya merasakan jiwa-jiwa kreativitas saya itu sangat berkembang dengan pesat, dan juga saya dapat mengetahui metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk pembuatan jembatan ini. Ini sangat seru karena di mana saya mendapat pengalaman pertama dalam pembuatan mobil ini. Sangat senang dan juga sangat bahagia dapat mengeksplor pengetahuan baru tentang pembuatan jembatan ini dari stick es krim. Setelah itu banyak juga pembelajaran-pembelajaran baru yang saya dapatkan. Misalnya bagaimana cara merancang jembatan yang kuat dan kokoh, dan bagaimana cara merakitnya agar terlihat rapi meskipun hanya menggunakan stick es krim. Dan juga kerjasama dengan teman-teman itu sangat menyenangkan bagi saya. Dan saya memiliki kesan, yaitu tentunya yang pertama saya bisa mengeksplor hal-hal yang baru dengan adanya atau dengan membuatnya jembatan dari stick es krim yang sederhana ini. Bagi saya pribadi, implementasi inovasi pembelajaran STEM berbasis proyek dengan pendekatan pembelajaran mendalam memberikan dampak yang luar biasa bagi saya sebagai guru fisika. Saya merasakan bagaimana peran saya sebagai fasilitator, motivator, dan juga kolaborator ini menjadi lebih kuat karena sering berinteraksi dengan siswa serta mampu mengembangkan kreativitas mereka. Saya juga belajar bahwa integrasi STEM yang sukses memerlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi antar guru juga sangat penting. Ini bukan perjalanan yang bisa saya lakukan sendirian, tapi lebih kepada ekosistem pembelajaran yang saling mendukung. Saya sangat merekomendasikan pendekatan ini dengan bahan-bahan yang sederhana dan ramah lingkungan. Metode ini sangat mudah direplikasi di sekolah manapun. Perkenalkan, saya Nima Desri Narawati, Kepala SMA Negeri Bali Mandara. Jadi saya tuh merasa berbangga sekali kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri Bali Mandara, khususnya kepada Bapak Kadek Darsike yang sudah menerapkan pembelajaran STEM di kelas, di mana pembelajaran STEM ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak di dalam mereka bisa menunjukkan berpikir kritis, kemudian berkolaborasi, dan kreativitas mereka di kelas. Untuk itu, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kadek Darsike, dan tentunya pembelajaran STEM ini tidak hanya diimplementasikan di pembelajaran fisika, namun juga pada pembelajaran yang lainnya. Saya harap Pak Kadek Darsike bisa nanti memberikan praktek baiknya kepada teman-teman semua, tidak hanya di sekolah maupun di luar sekolah. Sekian dan terima kasih. Jadi, Bapak dan Guru hebat, mari kita jadikan kelas kita sebagai laboratorium inovasi. Mari kita berikan kesempatan kepada murid untuk kita bereksplorasi, dan juga menemukan bakat-bakat terpendam mereka. Inilah bukti nyata bahwa fisika itu menyenangkan, dan menggunakan bahan yang sederhana itu bisa menjadi media untuk keaktifan dan juga kreativitas mereka. Mari bersama-sama menciptakan generasi penerus yang kreatif, aktif, siap berkolaborasi, dan mampu berpikir kritis sesuai dengan dimensi profil lulusan. Terima kasih telah menyaksikan kisah inovasi ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di inovasi pendidikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.